Selamat pagi, shalom semuanya. Puji Tuhan, saya senang melihat hari ini ada beberapa wajah yang saya belum kenal. Tapi bersyukur dan saya berharap melalui perenungan kita pagi hari ini, kita tidak hanya makin mengenal firman Tuhan, tapi kita juga mengenal akan saudara-saudara seiman kita, sehingga kita juga boleh mendoakan dan boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Amin. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seperti yang sudah tertayangkan di depan, bahwa kita hari ini mau merenungkan satu tema, ketika iman tidak lagi terlihat. Emang bisa? Lah, iman itu memang gak terlihat, kan sesuatu yang di dalam, Bu. Itu kan gak bisa dilihat. Aku beriman, percaya kepada Tuhan, yaitu urusan saya dengan Tuhan. Nah, saudara, mari kita melihat gambaran pertama. Apa yang kita lihat di dalam slide ini, saudaraku? Sebuah gambaran yang juga sedang kita lakukan, bukan? Bahwa kita duduk di ruang ibadah setiap hari Minggu, kita menyanyi, memuji Tuhan, kita ikut dalam persekutuan doa, di dalam hari-hari tertentu, kita bahkan terlibat di dalam pelayanan. Tidak segan-segan kita menyuarakan suara Tuhan lewat mimbar, bicara betapa hebatnya Tuhan, dahsyatnya Allahku. Bahkan kita merasa saya layak menerima perjamuan kudus. Saya bahkan siap bukan menerima, tapi juga memberikan pelayanan itu. Hari ini satu fenomena yang menyedihkan. Orang-orang yang ada di dalam gambaran ini ternyata tidak semua mampu menunjukkan iman mereka. Dan dunia tidak melihat apa yang kita katakan, Yesusku dahsyat. Kalau tadi mengatakan, Yesusku hebat. Kita jempol, amat baik, sungguh baik. Tapi kalau giliran lagi sakit kepala, apakah dia baik? Apakah ketika kita lagi bete dengan keluarga kita, pasangan kita, apakah dia tetap baik? Nah, saudara, mari kita mau melihat sebenarnya ya hal-hal yang terjadi belakangan ini, di mana ada sampai hamba Tuhan yang melakukan perzinahan, sampai selingkuh, kemudian ada keluarga Kristen yang mengalami perceraian, dan kemudian banyak hal. Ya, bahkan yang terlibat narkoba, anak-anak pendeta. Ini tidak asing karena firman Tuhan dari awal sudah terbaca. Yesaya 29 ayat 13. Firman Tuhan berkata lewat Nabi Yesaya jauh sebelum Rasul Paulus menulis surat Efesus. Bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Inilah manifestasi ketika iman tidak lagi terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Maka orang itu bisa dengan sangat tenang datang ke gereja tanpa membawa beban, padahal semalam baru mabuk-mabuk, baru dia melakukan hal yang tidak benar. Saudara, ini sungguh menyedihkan, tapi tentu saya berdoa tidak ada di dalam ruangan ini, saudara. Ketika kita datang tidak hanya dengan mulut memuliakan Tuhan. Dan hal ini, saudara, apa yang diucapkan Nabi Yesaya juga diakui oleh Yesus. Maka Yesus ketika dalam pengajarannya, dia menegaskan nubuat Yesaya saat dia bertemu dengan siapa? Para ahli Taurat, orang Farisi yang selalu memakai jubah panjang dengan jumbai-jumbainya, menunjukkan aku ini orang suci, aku ini dekat dengan Allah. Tetapi Yesus mengatakan apa? Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Yang saya bold kuning itu, saudara, gold ini. Percuma mereka beribadah kepadaku. Itu adalah perkataan dari Yesus. Mengerikan sekali
Kalau kita duduk di rumah Tuhan, kita terlibat dalam pelayanan, bahkan mengaku saya adalah hamba Tuhan yang penuh urapan. Tapi Yesus mengatakan, percuma, gak reken ibadahmu. Itu sungguh mengerikan. Saudara, ternyata Billy Graham, seorang pendeta yang luar biasa, sekarang sudah meninggal. Beliau sangat terkenal dengan khotbah-khotbah yang luar biasa, mengatakan hal yang sama dan serius. Beliau mengatakan apa? Kekristenan bukan sekadar pengakuan iman. Berdiri, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Betul dia Maha Kuasa? Kalau gitu dia berkuasakah mengubah karaktermu? Berkuasakah dia mengubah pasanganmu? Berkuasakah dia menolong anakmu? Berkuasakah dia meredam emosi high temperedmu? Kalau sekali ngamuk, semua dibanting, semua hancur. Bukan hanya pengakuan iman. Billy Graham mengatakan, tetapi sebuah kehidupan yang berubah. Jika hidup kita tidak berubah, kata beliau apa? Ada yang salah dengan iman kita. Jadi yang salah bukan Tuhan. Kita ini ada yang error ini. Berarti imannya itu, kalau iman tidak terlihat itu berarti bukan Tuhan kurang berkuasa, tapi ada something wrong. Nah, mari saudara, kita akan mulai dengan bagian pertama. Kita mau fokus dengan tema kita, dasar firman Tuhan saya ambil dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Dan bagian ini sangat panjang dan terbagi dalam 3 bagian besar. Pertama adalah bicara tentang manusia lama. Apa yang dikatakan? Mari kita lihat firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, apa sih yang dimaksudkan dengan ayat-ayat ini? Mari kita melihat penjelasannya. Bagian firman Tuhan ini dimulai dengan kata jangan hidup lagi sama seperti. Berarti ini sebuah peringatan. Jangan kembali ke kubangan. Berarti jemaat Efesus pernah mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Pernah menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Tapi Paulus mengatakan, jangan lagi. Jangan hidup lagi. Berarti ditemukan ada yang hidupnya seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Hari ini coba kita lihat kiri kanan dan tentu diri kita. Apakah tetangga saya, keluarga besar saya, melihat sesuatu yang berbeda, melihat Tuhan dalam hidupku kah? Atau enggak? Apakah pasangan saya yang sudah hidup puluhan tahun dengan saya melihat Allah yang dahsyat, atau melihat aku yang lama? Jangan hidup lagi. Sebuah peringatan. Kenapa? Karena orang yang tidak mengenal Allah, mereka hanya datang ke rumah Tuhan, cek log. Bahkan ada sebagian, ya lumayan datang ke gereja ada AC, makanya duduk tinggal tidur. Nanti begitu pendeta amin, nah dia bangun. Tidak ada rasa bersalah. Dan ketika pendeta berbicara tentang kebenaran Tuhan, itu lagi. Dia terus dengan pikiran yang lama. Iya, pikiran sia-sia. Apa yang dia pikirkan? Semua untuk keuntungannya. Hari ini saya mau apa ya? Dia ada di gereja, tapi otaknya lagi mikir gimana aku cari duit. Gimana aku nanti habisin, aku mau prospek siapa ini. Pikiran yang sia-sia, pikiran yang memalukan Tuhan, pengertian gelap. Dikatakan
Jauh dari persekutuan dengan Allah, hati degil. Artinya apa? Gak ada interest. Kalau dia bicara soal rohani, tidur dia. Padahal, wah kalau di depan lagi action, wah bisa lompat-lompat, semangat bicaranya. Sepertinya gak ada selesai, dinamitnya us gitu. Tapi begitu duduk, tidur. Kenapa? Karena saya tidak butuh mendengar suara Tuhan. Iman tidak lagi terlihat adalah iman yang tidak mengubah pikiran dan hati. Hati tetap keras, hati tetap degil, pikirannya tetap. Tuhan itu maha baik kok. Katanya makasih. Ya udahlah, kita semua manusia berdosa, nggak ada yang sempurna. Udah nggak usah lebay, nggak usah bicara sesuatu yang terlalu menuntut. Semua orang berdosa kok, Bu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iman yang seperti apa? Apakah saya datang hanya memakai jubah panjang dengan stola, kelihatannya sangat rohani, tapi sebenarnya tidak ada lagi yang sanggup mengubah pikiran dan hati saya. Selanjutnya mari kita melihat dalam ayat 19, bukan saja tadi di 17-18 dikatakan bahwa pikirannya degil ya, pikirannya gelap ya, hatinya degil, berarti baal ya, berarti sudah tidak lagi deg-degan. Nah, dikatakan ayat 19, perasaan mereka telah tumpul. Kalau sudah tumpul, ya sudah tidak sensitif, sudah tidak bisa. Mau bicara apa, dia tidak lagi bergeming. Duduk ibadah ya ibadah, selesai ya tetap manusia yang lama. Perasaan mereka telah tumpul, firman Tuhan bilang apa? Sehingga mereka menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ada kata serakah di sini. Ini serius. Ternyata hidup seperti orang yang nggak kenal Allah itu tidak harus selalu berzina. Makanya ada suami-suami, istri-istri yang aku nggak pernah berzina, aku nggak pernah tidur sama perempuan. Betul. Tapi engkau selingkuhi Allah. Ketika engkau mengatakan Yesus is the best, tapi hidupmu bukan Yesus, tapi otak saya yang is the best. Ketika sukses, sombongnya merasa semua adalah hasil usahaku. Ketika gagal, Tuhan ini gimana sih? Kok tidak mengambil bagian? Tolong, saya sudah berdoa. Hawa nafsu, yaitu apa? Pengennya selalu menonjol. Nafsu itu selalu tidak pernah terkontrol di bawah kekuatan Tuhan. Serakah dengan segala kecemaran, termasuk serakah, gila pujian, gila hormat. Itu adalah kecemaran yang mungkin kita pikir, masa sih kayak gitu dibicarain. Ya memang. Karena hari ini banyak orang Kristen merasa, aku tidak membunuh, tidak mencuri, tidak merampok bank. Aku baik-baik aja kok. Ketika iman tidak terlihat lagi, itu tandanya sudah kembali ke habitat lama. Menyerahkan diri pada hawa nafsu dan kecemaran. Menginginkan sesuatu, tidak lagi tanya, Tuhan, apakah itu berkenan kepada engkau? Saya kaget ketika ada orang datang kepada saya mengatakan begini. Tapi tentu bukan yang di sini ya. Yang di luar sana itu. Dia bilang, Bu, aku sudah berdoa lama. Dan aku yakin ini kehendak Tuhan. Tuhan bicara kepada saya. Hati-hati saudara, jangan sedikit-sedikit Tuhan bicara. Tuhan bicara, kalau engkau tidak nurut, tabok habis itu. Jangan cepat mengatakan Tuhan bicara. Kalau Tuhan bicara, bicara apa? Tuhan tidak pernah bicara sesuatu yang cemar. Tapi dia mengatakan Tuhan bicara, aku harus menceraikan suami saya. Loh, kok diceraikan itu gimana? Loh, dia itu tidak beres, Bu. Hidup dia
ibu tahu enggak? Dia melakukan ini, itu, dia kemudian judi online, dia berbuat banyak hal yang enggak benar. Loh. Sebentar. Kapan Tuhan bicara sama kamu? Kalau Tuhan bicara, itu lewat apa? Lewat mimpi. Lewat apa? Tidak ada Tuhan bicara lewat dosa. Apa yang dipersatukan Allah tidak pernah dipisahkan oleh manusia. Tapi Yesus bilang, itu karena dagingmu. Maka Musa memberi surat cerai. Saya mengatakan, pulang dan tanya lagi sama Tuhan. Tuhan yang bicara sama kamu itu Tuhan yang mana? Ketika seorang suami datang dengan marah-marah mengatakan, percuma, aku itu tidak pernah dihormati, Bu, sebagai seorang laki-laki. Apa itu istri model kayak gini? Tuhan sudah bicara kepada saya. Saya paling takut kalau orang ngomong Tuhan bicara loh. Kalau Tuhan bicara, lakukan sesuatu yang bisa membuat orang lain melihat imanmu. Tapi kalau iman sudah tidak bisa terlihat jelas, meskipun suamimu selingkuh, meskipun suamimu berbuat kasar, berbuat yang tidak benar, kita dipanggil menjadi pendoa syafaat. Anak-anak kita gak baik-baik aja. Justru itu kesempatan untuk kita melibatkan Tuhan. Dan dunia bisa melihat, itulah bedanya anak Tuhan. Kalau semua baik, suami bukan hanya ganteng, baik, duitnya banyak lagi. Ya kalau Anda duduk manis, senyum-senyum, ya itu bukan baik. Itu belum gila, masih normal. Orang normal itu ya sudah disayang, nggak pernah dibentak, mau minta duit dikasih berapa saja jepret, ya pasti baik lah. Tapi kalau sudah ada hal-hal yang tidak nyaman dan engkau merasa dia lebih mengerti aku loh, Bu, aku nggak pernah dipuji sama suamiku, tapi si dia itu yang muncul di mimpiku itu, dia selalu mengatakan sweetie. Loh, saya bilang bukan sweetie, di neraka kau sweet. Tidak ada. Itu perselingkuhan, perzinahan secara pikiran. Yesus bilang, gak usah kamu tidur. Kamu lihat wanita, kamu naik birahimu, dan dia bukan milikmu. Itu sudah dosa. Jadi segala kecemaran, ada kata serakah. Serakah berarti gak puas. Serakah berarti pengen terus, gak pernah merasa cukup. Itu puas. Kebahagiaan sejati adalah ketika engkau tahu kata cukup. Makanya Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami, berikanlah kami makanan pada hari ini secukupnya, bukan yang berlimpah-limpah. Bagaimana kita bisa menikmati ketika yang secukupnya itu 5 roti 2 ekor ikan? Ini Alkitabiah. Gak cukup, tapi di tangan Tuhan pasti cukup. Apakah kita datang ke rumah Tuhan dengan hati yang kita persiapkan? Saya ingin mendengar suara Tuhan. Saya ingin Tuhan bicara. Nah saudara, ini adalah satu hal yang tidak mudah. Nah, slide selanjutnya adalah sebuah pernyataan yang luar biasa dari John Stott. Kalau Anda suka baca, pasti Anda akan kenal akan Bapak yang luar biasa ini. Beliau adalah seorang teolog yang menulis banyak buku dan tulisan-tulisannya itu sangat luar biasa dan menginspirasi banyak orang. Beliau berkata apa? Manusia tanpa Kristus berjalan dalam kegelapan moral dan intelektual. Mau sudah dia brengsek, jelek, gak bener, dia tetap merasa lumayan gue daripada dia. Saya cuman menolong dia, cuman pegang-pegang, cuman rangkul-rangkul, nggak sampai ke kamar. Lah dia sampai hamil, sampai punya anak. Saudara, dosa bukan engkau compare dirimu dengan orang lain, tapi engkau dengan Tuhan. Dosa itu berarti engkau tidak lagi sesuai dengan standar, tidak ada lagi
di dalam ketetapan Tuhan sudah geser, sudah keluar jalur. Ya, John Stott mengatakan kegelapan moral dan intelektual. Intelektual itu kepintaran. Jadi pinternya itu bukan untuk Tuhan tapi untuk ngerjain orang, untuk licik-licik. Gimana supaya kelihatan aku tetap saleh, aku tetap baik. Menjadi orang munafik itu kayaknya hampir tidak ada orang bodoh itu yang munafik itu. Orang munafik itu berarti apa? Gak ada integritas, tampilan luar dan dalam itu beda. Dia bisa manis, dia bisa, aduh ibu terima kasih, aku sangat bersyukur bu. Tapi dalam hati Allah cuma segitu aja loh. Saudara, itu orang pinter. Gak ada orang bodoh yang bisa menjadi munafik. Dan Yesus menegur ahli Taurat orang Farisi tadi di Markus pasal 7 ayat 67. Hai orang-orang munafik, Tuhan gak suka dengan ibadah kita. Percuma kamu beribadah. Karena ibadah itu bukan hanya datang ke gereja, duduk manis. Ibadah itu adalah bagaimana engkau memberi respon terhadap iman yang sudah Tuhan anugerahkan. Iman yang Tuhan beri bagaimana bisa terlihat. Orang lain bisa merasakan sepertinya dekat, sudah dekat di surga. Karena kalau dekat dengan kamu, aku merasakan bukan hanya kasih Tuhan, tapi juga disiplin Tuhan, keadilan Tuhan. Itu satu paket. Tidak pernah orang bisa hidup benar dan tidak munafik kalau dia hanya kenal Tuhan sepenggal-sepenggal. Saya bersyukur kalau gereja ini selalu menuntut supaya ada, sepertinya udah di ruang kuliah begitu ya. Saya mempersiapkan firman Tuhan ini juga, ini sepertinya mau ngajar mahasiswa begitu ya. Ada dukungan ayat, bukan hanya ayat, tapi juga pernyataan dari para tokoh-tokoh dunia. Tapi yang Tuhan mau bukan dukungan manusia sebenarnya. Ketika engkau tahu Tuhan mengasihi, firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan lagi hidup seperti orang dunia. John Stott bilang, kalau orang hidup tanpa Kristus, dia berjalan dalam kegelapan moral dan intelektual, hidupnya ditandai oleh kesia-siaan dan kecemaran. Jadi saudara jangan mengatakan, loh bu, aku ini sudah Kristen, aku ini di dalam Tuhan, aku ini aktivis. Gak usah ngomong pun orang tahu. Dari apa? Ya dari gerak-gerikmu, dari tingkah lakumu. Gak usah tunjukkan KTP, paspor. I'm Christian, you know. Gak usah. Apalagi sekarang di sosmed, wah udah ngajak ribut, berantem, doktrin ini, doktrin itu. Anda punya doktrin sampai kayak apa? Masuk ke surga, Tuhan bilang, hanya dengan iman. Engkau beriman kepadaku, percaya kepadaku, gak pakai perbuatan baik. Lah kalau begitu, ya kalau aku gak benar-benar, nah itulah penyesatan. Karena mempermainkan kasih karunia Tuhan. Sehingga ketika kita mengatakan kita sudah percaya Yesus, itu hanya lip service. Hanya di bibir. Makanya Yesus bilang apa? Percuma mereka. Karena cuma omdo alias omong doang. Ngomongnya I love you. Tapi Tuhan bilang aku tahu hatimu. Kamu bukan tulus dengan aku. Tapi Tuhan tetap beri kesempatan. Yes. Kenapa Tuhan tidak hajar orang-orang yang kurang ajar seperti itu, yang melecehkan kemahatauan Tuhan? Karena Tuhan bilang, biarkan ilalang itu tumbuh bersama dengan gandum. Belum waktunya. Tuhan bukan hilang kesabaran, tapi Tuhan selalu memberi kesempatan untuk kita bertobat datang kepada Tuhan. Saudara, mari kita masuk di dalam bagian yang kedua. Kita melihat bagian yang kedua ini adalah belajar Kristus dan proses pembaruan. Mulai dari ayat 20 sampai 24. Nah, kita akan melihat ayat 20 mengatakan, tetapi kamu bukan demikian. Jadi Paulus berharap jemaat Efesus
You sudah pernah bertobat, pernah berjanji, mempercaya kepada Yesus. Sudah, jangan lagi kamu hidup seperti orang yang gak kenal Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian, kata Paulus. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Nah, saudara, mari kita teliti satu persatu ya, khususnya di ayat-ayat ini, ayat yang sangat penting. Kenapa saya tampilkan tulisan-tulisan cacing-cacing ini? Gak perlu saudara baca juga sih, tapi ini untuk menunjukkan keasliannya. Di dalam bahasa asli tidak ada kata yang seperti Alkitab kita catat. Ayat 20 Alkitab mencatat, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Makanya tadi saya tidak bold, coba kembali slide sebelumnya. Nah, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Tidak, saya tidak bold kata mengenal. Karena dalam bahasa asli tidak ada kata mengenal, tetapi langsung kamu telah belajar Kristus. Itu di dalam bahasa aslinya. Nah, kita perhatikan slide yang ini. Di dalam bahasa aslinya kenapa dia memakai ematete? Ematete itu dari kata dasarnya mantano, ya. Artinya apa? Belajar. Maknanya belajar menjadi murid. Jadi kamu telah belajar Kristus. Artinya apa? Kamu belajar Kristus. Artinya, nah saudara, kita lihat slide selanjutnya ya. Jadi di sini ya, dalam terjemahan ini baru ya, TB, kamu telah belajar mengenal. Kata mengenal saya coret merah ya. Jadi itu sebenarnya bukan mengenal, artinya I want to know you God gitu ya. Aku mau kenal Tuhanku itu kayak apa sih, perkasanya seperti apa sih gitu ya. Aku mau tahu nih tentang Tuhan. Makanya banyak orang masuk sekolah teologi ya, supaya aku nanti bisa jadi profesor, doktor. Kenal Tuhan tidak berarti engkau mengerti Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan selalu berbicara soal relasi. Not only your knowledge. Tidak hanya bicara soal otak secara kognitif. Anda boleh tahu seluruh bahasa. Mau bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Sanskerta, bahasa apapun tampilkan saja. Tetapi belum tentu. No effect for your life. Pengetahuan kita belum tentu mengubah kita ketika kita tahu. Dan kalau kita tahunya tidak sempurna. Kata mengenal memang ditambahkan di dalam tulisan Alkitab bahasa Indonesia. Karena agak aneh kan sepertinya, kamu telah belajar Kristus. Loh, kok belajar Kristus? Kan belajar kata kerja, Kristus jadi kata benda. Jadi belajar Kristus, ya betul. Berarti ketika engkau mengatakan aku bertobat, aku percaya kepada Tuhan, sebenarnya engkau sedang belajar bagaimana menjadi Kristus kecil. Belajar Kristus. Dalam terjemahan King James ataupun ESV dan juga NASB ya, itu New American Standard Bible ya. Saya cek satu persatu itu tidak memakai kata mengenal yang bahasa aslinya ginosko, itu tidak ada. Semua mereka hanya mengatakan have learned ya, sudah belajar. Tapi tidak berarti itu selesai. Jadi percaya itu titik awal, sekali untuk selamanya. Nah, nanti kita akan perhatikan kenapa sekali untuk selamanya. Karena itu terpengaruh dari kata kerja, bentuk kata kerja. Ketika kita pelajari dalam bahasa asli, kita akan melihat semua yang auris, bentuk kata kerja auris itu hanya sekali Allah lakukan. Engkau bertobat percaya Yesus sekali. Jadi bolak-balik kamu itu ulang terus. Ketika kamu jatuh ke dalam dosa, bukan berarti engkau harus bertobat terima Yesus lagi, bukan. Engkau sudah terima Yesus, tapi Yesus engkau jadikan babu di rumah. Artinya engkau sudah undang Yesus, tapi Yesus tidak jadi raja dalam hidupmu. Dia bukan
decision maker dalam hidupmu, yang mengambil keputusan dari semua hal yang kamu mau lakukan. Kamu bukan tanya kepada Tuhan, tapi tanya ke konsultan. Aku kalau begini ke kanan ke kiri, untung rugi bagaimana? Tuhan harus menjadi konsultan kita di atas konsultan. Nah, belajar Kristus itu proses seumur hidup. Nah, kita mau melihat lebih jauh lagi yang dimaksudkan seperti apa nanti ya. Kita lihat dulu slide selanjutnya Bapak Ibu. Jadi kalau dikatakan iman tak lagi terlihat, itu berarti poin pertama adalah berhenti belajar. Berhenti belajar di sini error, disfungsi. Di sini nggak ada jam kan ya, tapi banyak di antara kita kan pakai jam tangan ya. Nah, oh ya, di sini ada jamnya di depan. Terlalu kecil soalnya ya. Nah, tapi ini kalau terdepan saya ini sekarang jam 11:05. Tapi ini tetap saya bilang jam meskipun dia nggak jalan. Kita nggak bisa bilang ini kotak, enggak. Tapi kita bilang ini jamnya mati nih. Ini jamnya error, ini kok masih jam 10? Ini sekarang udah jam 11. Enggak, jam 10. Menyesatkan orang. Akhirnya orang berantem ribut karena keeroran yang ada. Hari ini hidup Anda dan saya, mungkin kita mengatakan aku sudah terima Yesus. Kalau sudah terima Yesus, gak usah bolak-balik. Yesus itu tidak masuk ke dalam hatimu seperti terminal ya. Kamu berdosa, Yesus keluar lagi. Nanti kamu nangis-nangis bertobat, Yesus masuk lagi. Enggak. Sekali dia menerima undanganmu, masuk tinggal di hatimu, ya selamanya dia akan ada di dalam hatimu. Tapi what next? Bagaimana kita memperlakukan Yesus yang sudah kita undang tinggal di dalam hati kita? Bayangkan kalau saya diundang datang ke rumah Pak Edi, saya sudah datang, saya duduk di situ, Pak Edi bolak-balik, nggak ngajak ngomong saya. Sibuk terus, sudah ya Bu, duduk dulu ya. Terus saya duduk sudah 2 jam, 3 jam. Lah ngapain aku diundang ya? Mau ngapain? Kita akan merasa, wah ini bukan pelecehan lagi nih. Ini ngerjain gua beneran ini ya. Gua diundang, cuma suruh duduk, nonton, melihat kehebatan dia yang lagi sibuk begini begitu. Enggak. Tapi ketika saya diundang, kemudian begitu baru masuk langsung, waduh Pak Edi, Bu Edi bilang ayo Bu duduk. Ini gimana? Bukan hanya sediain minum tapi ngajak ngomong. Kita rasanya bukan hanya berharga. Wah memang aku itu diharapkan ada keberadaannya. Hari ini engkau mengundang Yesus tinggal di hatimu. Seberapa berharganya Yesus? Dan seberapa pentingnya Yesus di dalam bisnis Anda? Seberapa berperannya dia di dalam mengendalikan emosi Anda? Ini menjadi permasalahan. Kita melihat disfungsi, error, nggak bisa dipakai, apa terus langsung kita buang? Ya enggak. Kita cek dulu, mesinnya masih beres. Oh ya mesinnya masih oke, cuman baterainya. Oh berarti mesti di-charge. Tapi kalau mesinnya sudah nggak beres, tapi ini belinya itu loh, itu jam dinding yang teng. Kalau yang ini sih murahan katanya gitu ya. Oh kalau yang jam dinding itu yang puluhan juta, begitu rusak nggak langsung dibuang, perbaiki dulu. Anda dan saya lebih berharga dari jam dinding yang puluhan juta, bahkan ratusan juta. Karena Kristus telah mati bagi engkau dan saya, memberikan hidupnya, nyawanya, darahnya dicurahkan, supaya engkau dan saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu bukan ayat yang dihafal, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, semua gak guna kalau engkau tidak mau melakukan. Makanya Yesus bilang di Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Yesus tidak bilang pikulah kuk yang kupasang dan lihat aku. Hebat kan? Hebat kan? Enggak.
Tapi Yesus mau Anda belajar pada Dia. Sehebat apapun seorang hamba Tuhan, dia terbatas. Sehebat apapun orang tuamu, dia ada cacat. Sehebat apapun siapapun yang Tuhan kirim dalam hidup kita, kita harus mengerti, kita semua pernah error di dalam dosa. Kristus telah mengubah kita, tapi kalau kita kembali lagi ke kubangan, berarti yang kembali ke kubangan itu binatang apa? Gak semua binatang kan? Ya, babi kan? Apakah Anda lihat, coba ada anak kecil kalau dia gendong-gendong binatang, it's rabbit, wah lucu sekali, very funny begitu. Terus ada yang bawa babi gitu. Babi identik bukan hanya kotor, bau. Saya paling stres ketika dulu tinggal di Jakarta, kalau sudah mulai lewat jalanannya ke daerah Kapuk. Aduh, karena di situ pernah ada jemaat yang memang tinggal di situ dan banyak lagi ya. Jadi kalau kita besuk itu, aduh, kita masuk saja daerah situ sudah tercium. Dan herannya, kalau kita terbiasa dengan bau itu, kita bisa makan nasi pecel dengan enak loh. Padahal saya tapi demi pelayanan datang besuk jemaat, di bawahnya piara babi. Loh kaya loh itu. Babi seekor berapa? Udah banyak babinya. Dia tinggal di atas, fine-fine aja. Ibu, ayo bu, makan ini. Saya bikin bakmi goreng. Aduh, memang enak sih, tapi aku pengen doain kamu aja. Udah, aku nggak bisa. Kenapa? Bukan menghina, tapi Tuhan tolong. Aku tidak bisa, baunya terlalu menyengat. Aku nggak sanggup. Tapi Tuhan mengatakan, kau belum apa-apa, Mega. Kau tahu dosa manusia itu lebih menyengat. Kalau bukan karena aku mencintaimu, sudah selesai kamu. Aku memilihmu, memanggilmu. Engkau menjijikkan. Lebih jijik dari babi. Karena hidupmu, babi nggak bisa munafik. Babi ya begitu. Mau dibilang babi, you very pretty babi. Ya dia mah nggak ngerti mau pretty nggak pretty. Tetap aja dia masuk ke kubangan. Tapi kita manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Image of God. Imago Dei ada dalam diri kita. Itu sebabnya kita bisa berpikir, kita bisa merasakan kasih Tuhan, kita bisa bertindak. Tapi apa yang kita aktualisasikan dalam hidup? Makin belajar firman, makin tahu teologi, apa? Iman kita terbaca dengan jelas atau makin error? Mari kita melihat. Yesus mengatakan, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kalau Anda belajar daripada Tuhan, jiwa kita jadi tenang. Makanya jangan belajar sama simbah Google, ya, belajar sama YouTuber. Ya, saya tidak anti. Tapi kamu baca buku, baca Alkitab, atau nonton itu YouTube, itu berapa jam? Apakah engkau memberi waktu kepada Tuhan? Kalau engkau mengatakan, Yesus kekasih jiwaku, gitu, wah sudah sampai joget-joget, dia kekasih jiwamu? Kayaknya munak deh. Ngomong kekasih, tapi telepon aja kagak, katanya gitu kan. Lah kita kalau dibilang yang I love you, kan langsung gimana? Pengennya itu kalau bisa selalu diajak ngomong. Kalau aku sayang sama orang ini, aku pasti selalu pengen selalu bertemu dengan dia. Tapi kalau kita nggak bisa tidur, baru kita bawa itu Alkitab kan. Begitu baca Alkitab tidur langsung. Itu tanda error. Karena Alkitab itu adalah surat cinta Allah. Nggak heran jika engkau puluhan tahun di dalam keagamaan Kristen, saya nggak bilang di dalam Kristus,
Karena kalau engkau adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Gak mungkin setengah-setengah. Anda tanya kepada diri kita masing-masing, seberapa Yesus itu berharga dalam hidupku? Apakah dia cuma boneka mainan saya? Apakah dia hanya menjadi alat untuk saya manfaatin? Atau he very precious in my life? Dia begitu berharga dalam hidupku. Gak ada Yesus aku mati, gak ada yang lain aku masih bisa hidup. Itu kan cuma statement teori ya. Orang sering bilang apa? Makan itu cinta gitu kan. Apakah dengan saya mengatakan Yesusku hebat, aku terus bisa hidup? Perutku lapar loh bu, aku ini belum dibayar-bayar, ini gaji udah berapa bulan gitu. Percayakah engkau bahwa Allah sanggup mengubah batu jadi roti, mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin? Saya bersyukur kepada Tuhan. Tahun ini 49 tahun sejak saya mengambil keputusan mengikut Yesus. Karena saya tidak sebahagia kalian lahir dari keluarga Kristen, dari masih brojol bayi sudah dibaptis, dibawa ke gereja. Saya tidak mengenal Tuhan, hidup di dalam keluarga yang tidak mengakui otoritas Allah. Tapi saya bersyukur sejak saya bertobat menerima Dia. Satu hal yang tidak pernah saya berhenti lakukan sampai hari ini adalah terus belajar dari Tuhan Yesusku. Tidak pernah saya berhenti membaca Alkitab. Anda sudah baca Alkitab selesai dari Kejadian sampai Wahyu? Kalau cuma sekali, 2 kali, nggak usah terlalu heboh ya. Saya sudah baca lebih dari 100 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi saya mau jujur, saya masih merasa bodoh. Mau gelar saya sudah doktor teologi, saya tetap sadar banyak hal yang makin saya belajar, kok makin gak mengerti, makin dalam. Dan ternyata hal ini kita juga melihat ada banyak pengakuan dari para teolog. Tapi sebelumnya mari kita lihat hal yang kedua dulu. Jadi di dalam ayat 20 dan 21 ini tidak hanya berbicara bahwa kamu sudah pernah belajar Kristus, tapi kedua, kamu sudah mendengar Kristus. Ya, dari kata kerja, dari kata mendengar ekosate itu di dalam bentuknya sama, saudara. Ya, saudara nggak ngerti tidak menjadi masalah, tapi saya berharap karena beberapa anggota jemaat saudara membutuhkan pengakuan secara akademik, maka saya harus sampaikan ini. Secara bentuk dalam bahasa asli itu aorist aktif indikatif. Second plural, berarti orang kedua jamak disampaikan kepada orang jamak kedua jamak, tapi dikatakan secara hurufiah kalau diterjemahkan dalam bahasa aslinya, kamu telah mendengar dia. Ya, ESV dan NASB itu mencatatnya you have heard him. Bukan you heard him. Bukan cuma pernah dengar sudah pas, sudah lewat. Tapi ini past perfect. Kalau dalam kita belajar bahasa Inggris, istilah kalimat yang perfect tense itu memang sudah selesai tapi masih berlangsung dan efeknya masih terus terjadi sampai hari ini. Jadi mendengar Injil itu sama dengan mendengar Kristus sendiri bicara. Anda kalau datang ke rumah Tuhan, ke gereja, jangan merasa aku dengar Ibu Mega khotbah, bukan. Kalau engkau datang ke rumah Tuhan, berdoa, Tuhan, urapanmu kiranya menyertai Ibu Mega. Tolong supaya hambamu ini dia berbicara sesuai apa yang Tuhan mau dia sampaikan. Bukan untuk menyenangkan telinga. Kita nggak lagi cari penggemar, tapi kita harus jujur
mengatakan yang Tuhan mau kita katakan. Suara kenabian kalau kemudian dibungkus, itu akhirnya menjadi munafik. Aku hanya menyampaikan sesuatu yang enak terdengar di telinga. Tuhan mengatakan yang sebenarnya. Mendengar Injil berarti mendengar Kristus. Sekali mendengar, karena itu auris ya, harus dilanjutkan dengan terus mendengar. Dan itu ada di Matius pasal 13 ayat 13, Markus 4 ayat 9, dan Yohanes 10 ayat 27. Mari coba kita lihat ayat-ayat ini supaya kita bisa melihat dengan lebih jelas. Saudara, ketika Tuhan Yesus berkhotbah, ketika dia berbicara, Matius 13 ayat 13, dia berkata, itu sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Markus 4 ayat 9, dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Kalau engkau mengatakan, I have faith in Jesus Christ, aku punya iman, aku beriman kepada Yesus Kristus, maka pertanyaannya, engkau sudah dengar suara Yesus? Domba-dombaku mendengar suaraku, kata Yesus. Engkau dengar suara Tuhan atau suara siapa yang kau dengar? Suara hatimu? Aku sudah gak terima ini, aku mesti beresin ini. Atau aku perlu tanya sama Tuhan, Tuhan izinkan masalah ini terjadi, maksudnya apa ya? Jangan selalu mengatakan, kenapa begini Tuhan? Kenapa? Kurang apa saya? Kurang apa? Bukan kurang apa. You tidak kurang. Tapi aku ingin mendandani engkau, nak, supaya engkau makin indah. Gak kurang Anda sudah mandi, sudah wangi, sudah cantik, sudah ganteng. Tapi aku mau kasih aksesoris lagi. Aksesoris itu membuat engkau makin indah. Tapi apakah kita bersedia didandan oleh Tuhan? Yesus jelas-jelas berkata, orang punya mata lihat, tapi dia gak pernah melihat apa-apa. Loh, kasihan sekali. Jadi orang itu punya mata. Nah itu, kita lihat ada orang-orang yang tunanetra. Memang sebagian besar kok tunanetra itu pasti matanya ada masalah begitu ya, bola mata hitamnya nggak ada. Tapi saya pernah bertemu ada tunanetra yang betul-betul saya nggak percaya dia itu tunanetra, karena matanya itu hitamnya semua masih oke, tapi dia tidak bisa melihat lagi. Retinanya sempat putus. Saudara, kita diberi mata untuk melihat apa? Bukan hanya melihat pengampunan Tuhan terus, melihat dosa orang terus, melihat hebatnya aku. Apa ini ngomong apa, ecek-ecek ini, gak jelas ini. Kau melihat dirimu, atau kau melihat dia memang sedikit bodoh dari engkau, tapi dia adalah orang yang Tuhan pilih. Dia adalah biji mata Tuhan. Jika kita tahu setiap kita berharga di mata Tuhan, maka tidak mungkin kita tidak terlihat imannya oleh orang lain. Karena kita melihat dia adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Engkau tidak mau dikutuk kalau jatuh dalam dosa, tidak mau disyukurin, tidak mau dihukum, maka jangan pernah juga kita menilai orang lain lebih rendah dari kita, atau sebaliknya menggampangkan efek dosa. Tuhan itu kan selalu mengampuni bangsa Israel, bangsa Niniwe aja diampuni. Yang udah bejat begitu, saya ini dosanya cuma begini, apa sih diampuni sama Tuhan? Saudara, engkau bermain-main dengan pengampunan Tuhan, maka ada waktunya pintu kerajaan surga akan tertutup bagimu. Apakah kita mau bertingkah seperti 5 gadis bodoh yang menunggu sampai malam, kemudian
baru sadar, aduh persiapanku sudah entek ini, wes ndak keburu ini. Hari sudah senja. Kita sudah hidup di akhir zaman. Siapkah engkau bertemu dengan Tuhan? Bagaimana kalau Tuhan menjemput kita? Apakah kita yakin kita pasti bertemu dengan Tuhan? Kita bertemu bukan dengan perbuatan baik, tapi bertemu ketika kita betul-betul mengimani. Dan ketika seorang yang mengimani Tuhan, nah itu yang kita akan belajar melihat, bahwa dia punya telinga untuk dengar, ya dia hendaklah mendengar. Pakai telinga ini selama telinga belum budek, artinya belum dicabut sama Tuhan, ya. Nah, selanjutnya kita melihat hal yang ketiga dari ayat 21b, diajar dalam Kristus. Ya. Diajar di sini didasko ini ada kata mengajar, ya. Bentuknya sama, tetap aorist pasif aktif, tetapi di sini pasif. Aurisnya tetap. Kalau dua tadi, Anda sudah belajar Kristus, Anda sudah mendengar Kristus, itu semua auris aktif indikatif. Aktif berarti kita aktif untuk terus mau dengar suara Tuhan, terus kita belajar. Tapi di sini diajar di dalam Kristus itu bukan aktif tapi pasif, ya. Jadi auris pasif indikatif tetap second plural, ya. Hurufiah kalau saya terjemahkan itu kamu telah diajar di dalam Dia. Pasif di sini menunjukkan kita objek. Kristus sendiri yang mengajar melalui firman dan Roh Kudus. Jadi jangan pernah kita merasa aku sudah cukup belajar. Lu udah lulus. Sempat ada orang yang tanya, Bu, Ibu sekarang udah S3, ada harap kepengen belajar lagi? Saya bilang mau apa? Mau S4, mau S5. Belajar bukan secara akademik. Sekali engkau berhenti belajar, berarti kita selesai. Hidup ini adalah sebuah pembelajaran. Terus belajar, terus belajar. Belajar apa? Belajar dari dosa orang. Ketika orang itu jatuh dalam dosa, bukan kita syukur, tapi kita melihat betapa mengerikannya kalau orang bermain-main dengan dosa. Ya, kalau dikasih kesempatan. Baru minggu lalu saya menerima berita innalillahi dari teman yang 3 tahun di bawah saya sudah dipanggil Tuhan. Dari keluarga sangat kaya, gak ada kekurangan. Orangnya juga sangat hebat, pinter sekali bahasa Inggrisnya. Tapi selesai. Kau punya uang berapa banyak, belum tentu punya waktu cukup. Maka ketika Tuhan masih kasih kita kesempatan mendengar suara Tuhan, jangan menjadi orang yang punya telinga tapi telinganya error. Masih ada, bukan gak ada telinga, tapi telinganya disfungsi, gak bisa lagi mendengar suara Tuhan. Mari kita melihat, Pak Stephen Tong pernah di dalam banyak khotbah-khotbahnya, salah satu khotbah yang pernah disampaikan tertulis, terekam seperti ini. Beliau mengatakan, orang Kristen sejati adalah orang yang mau terus diajar oleh firman. Begitu berhenti belajar, ia sedang menuju kematian rohani. Belum mati, menuju on the way. Tunggu saja, pasti ada saatnya mati. Kalau engkau kemarin makan seabrek-abrek, kayaknya sampai pagi masih kenyang. Tapi kalau 1 bulan lagi, ya Anda di ICU. Lah aku sudah makan loh, 3 piring. Loh, tiap hari makan itu yang sehat, bukan ditimbun. Ya. Saya memberikan satu tabel kepada saudara, ya. Saya berharap, nggak tahu ini terlalu kecil ya untuk bisa dilihat, tapi ini hanya sebuah perbandingan saja. Tabel lengkap dari Efesus pasal 4 ayat 20 sampai 21, sebuah perbandingan dari ayat yang ada di mana teks Yunaninya itu tersampaikan dengan jelas bahwa pertama adalah kata kerjanya belajar,
lalu mendengar, belajar Kristus, mendengar Kristus, lalu diajar oleh Kristus. Ya, kamu telah belajar Kristus, kamu telah mendengar Dia, kamu telah diajar di dalam Dia. Perbedaannya, dua aktif, yang satu pasif. Jangan yang bawah, kita tidak mau diajar. Orang kalau aktif terus, telinganya tuli, tidak bisa dengar ketika diajar. Dia maunya ngajar terus. Dan itu sebenarnya sebuah tantangan yang paling menakutkan untuk para pendeta, hamba Tuhan, termasuk saya. Karena saya adalah pelayan Tuhan. Kita sering kali bicara. Tuhan bilang, stop. Wait a minute. Jangan ngomong terus. Kamu melakukan apa yang kamu sudah omong. Biarkan telingamu mendengar suara Tuhan. Dan biarkan Tuhan mengajar. Biarkan Dia menjadi profesorku. Ketika Dia mengoreksi hidup saya tidak menjadi marah, tapi saya mau, Tuhan, saya begitu menjijikkan di matamu, ampuni saya, kasihani saya. Orang tidak tahu saya munak, tapi Tuhan tahu persis lah. Saya datang aja motivasinya apa, Tuhan juga tahu. Tuhan tahu otak saya ini apa, Tuhan tahu. Minta pengampunan, belas kasihan Tuhan. Ini serius. Dan saya memberikan beberapa kutipan yang luar biasa dari seorang teolog yang terkenal bernama Sinclair Ferguson. Beliau mengatakan, jadi ini bukan statement saya bahwa saudara harus belajar. Kalau kamu tidak belajar, kamu akan menuju kematian. Itu bukan hanya saya. Ternyata sekelas Stephen Tong berbicara. Sekelas Ferguson, dia berkata dengan lebih ngeri. Belajar Kristus bukanlah satu mata pelajaran yang selesai dalam satu semester, tetapi kurikulum seumur hidup. Kita tidak hanya belajar tentang Dia, tetapi belajar Dia sendiri. Belajar bagaimana Yesus ketika dihina, belajar ketika Yesus disalibkan, belajar ketika Yesus harus bertemu dengan Yudas Iskariot yang munafik tingkat dewa. Yesus percayakan kepercayaan sebagai bendahara, Dia malah mencuri uang. Belajar bagaimana Yesus solve problem, belajar bagaimana Yesus memanage masalah. Ada orang mengatakan, dia dosa, kenapa nggak langsung dihajar, Bu? Saya hanya bilang, ya jangan-jangan dia memang ditetapkan untuk binasa. Nggak beda dengan Yudas kan? Kalau orang mengatakan, Yudas memang udah ditetapkan buat binasa, Bu, jangan dibawa-bawa. Loh, Tuhan itu maha tahu. Sudah dipilih. Memang kita semua pilihan kok. Tapi dipilih jadi apa? Jadi antagonis atau protagonis. Ya, ada yang suka nonton itu ya, mau drakor kayak apa kayak gitu ya. Hidup ini bukan hanya panggung sandiwara. Hidup ini memang sebuah kisah. Pasti ada yang antagonis. Dan dipilih Tuhan memang jadi tukang ribut. Kalau nggak ada lu nggak rame katanya. Mesti ada yang ribut, tukang fitnah, cari masalah. Tapi haleluya Tuhan, bersyukur aku dipilih bukan jadi tukang ribut. Saya dipilih jadi tokoh protagonis di dalam keluarga Anda. Mungkin kau merasa, kenapa sih aku itu sudah begini masih ada masalah. Mungkin engkau memang dipilih untuk menjadi teladan, menjadi tokoh peran protagonis betapa Allah yang maha kasih. Terus mainkan peranmu sampai hari Tuhan menjemput. Kurikulum belajar Yesus, belajar Kristus bukan satu hari, satu semester, seumur hidup. Selanjutnya mari kita melihat, ini tidak asing ya bagi banyak kita, John Calvin bukan seorang yang sempurna. Kalau engkau suka baca bisa lihat bagaimana sejarah hidup dia juga tidak bagus-bagus banget. Tapi ketika dia bertobat, ada satu titik balik. Dia mengatakan apa? Selama kita hidup di dunia ini, kita tidak pernah berhenti menjadi murid Kristus. Kalau engkau hanya menjadi murid dari university, murid dari sekolah tinggi teologi,
ya sudah, selesai. Allah menaruh kita di dalam sekolahnya, dan tidak ada hari kelulusan sampai kita dipanggil ke rumah Bapa. So, nobody yang bisa jadi alumni dari sekolah Yesus. Kita semua masih terus sekolah. Gak ada yang selesai, gak ada yang layak di wisuda. Di wisuda justru saat engkau panggil pulang ke rumah Bapa. Saat itu finalnya, selesai. Orang sekaliber Calvin mengatakan kalimat itu, membuat saya bertanya, siapa saya? Apakah saya masih terus mau belajar? Apakah sekarang saya masih mau menjadi murid Kristus? Aku sudah selesai, dokter. Aku sudah selesai. Tapi apakah aku selesai juga jadi murid Kristus? Makanya Yesus bilang, belajar kepadaku karena aku ini lemah, lembut, dan rendah hati. Pelajaran rendah hati itu seumur hidup, Bapak Ibu. Rendah hati bukan rendah diri ya, bukan juga tahu diri. Kalau tahu diri itu kalau dibentak, dimarahi, ya maaf ya Bu, maaf, kenapa? Tahu salah, itu namanya tahu diri. Tapi kalau rendah diri, aduh jangan saya dah, aduh saya nggak bisa apa-apa, aduh. Sebenarnya dia takut dikritik, itu orang rendah diri, nggak siap untuk diproses. Tapi kalau orang rendah hati, meskipun dia benar, meskipun dia punya kualifikasi, meskipun dia hebat, dan dia bisa hancurkan hidupmu hari ini, tapi dia tidak lakukan. Padahal engkau sudah maki-maki dia. Itulah the big boss Allah kita. Dia sanggup matikan kita sekarang. Dia sanggup buat kita bisu. Dia sanggup buat kita stroke, supaya kita berhenti berbuat dosa. Tapi kenapa dia tidak melakukan? Karena dia ingin kita belajar seperti dia. Biarkan ilalang itu bertumbuh di sekitarmu, tapi engkau jangan belajar. Kau boleh mencintai pasanganmu, tapi jangan meniru kelakuannya. Kau boleh menghormati pendetamu, tapi jangan engkau bertingkah. Itu firman Tuhan di Matius 23. Jangan engkau boleh bergaul dengan banyak orang heboh, orang keren, tapi kalau tingkah laku mereka tidak benar, jangan engkau meniru. Yesus pernah berkata itu. Ahli Taurat orang Farisi sudah duduk di kursi Musa. Kau dengar saja dia ajar pengajarannya, tapi nggak usah ditiru perbuatannya. Tuhan tidak bohong. Enggak kok. Semua pengajarku, semua orang yang sudah aku tabiskan jadi pendeta, semua orang yang sudah terkenal sekarang, wah, bukan hanya YouTuber, sudah seluruh dunia, internasional kelasnya. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa dia layak untuk kita teladani. Yang harus kita teladani cuma satu, Kristus Yesus. Jika hari ini engkau meneladani si A dan si B, pastikan si A dan si B itu adalah orang yang menghormati Tuhan. Jika pendetamu begitu saleh, hormati dia. Jangan hina, karena dia menghormati Kristus. Bahkan ketika engkau bertemu ada yang tidak menghormati Kristus, tapi dia yang jadi Tuhan, lebih dari Tuhan, nggak perlu kita menghina dan mengkasari. Karena kita dipanggil melakukan firman Tuhan, hormati para pemimpinmu, tapi bukan meniru apa yang mereka lakukan. Selanjutnya ada satu pengkhotbah besar, Spurgeon, yang saya kira juga pasti ini adalah pembicara kelas dunia. Spurgeon pernah berkata demikian, kita tidak pernah lulus dari sekolah Kristus. Semakin kita belajar, semakin kita sadar betapa banyak lagi yang harus kita pelajari. Saudara, ini juga yang saya alami dalam hidup saya. Makin baca Alkitab, waktu sekali, 2 kali, 3 kali nggak ngerti, saya bilang, ya wajarlah. Namanya juga baru kamu baca, STH aja nggak lulus, belum lulus. Ya pasti masih kurang. Bagaimana kalau sudah STH? Bagaimana kalau sudah MTH?
Dari sok tahu jadi maha tahu, akhirnya jadi kurang ajar. Iya, sama Tuhan. Tuhan yang harus belajar dari saya. Tuhan duduk diem di gereja, aku rajanya. Aku yang harus memutuskan segala sesuatu. Minta Tuhan tolong bukan hanya di gereja, di dalam rumah tangga kita. Di dalam kau menghadapi mertua, menghadapi menantu, menghadapi anak, cucu. Banyak hal yang aneh-aneh. Belajar bukan dari Kristus. Belajar Kristus. Berarti bagaimana Kristus hidup. Mari kita meneladani beliau. Saya memberikan ada dua tokoh lagi yang saya kutip di sini ya. Saya kutip karena ini untuk meyakinkan bukan hanya Anda begitu, tapi saya sangat diberkati ketika saya membaca buku-buku dari beliau-beliau yang luar biasa. John Stott mengatakan sebuah kalimat, kekristenan bukan sekedar keputusan sekali jadi, melainkan sekolah yang berlangsung seumur hidup. Kita adalah murid Yesus yang terus-menerus belajar, mendengar, dan berubah. Kalau engkau sudah merasa underestimate, kalau si A yang khotbah aku nggak pernah mau datang, ngapain aku denger orang kayak gitu? Aku lo pinter, dia itu apa ecek-ecek, nggak level. Hati-hati, engkau tidak lagi belajar Kristus. Kristus bahkan menghargai orang-orang lebih najis. Sakeus, Tuhan mau tinggal di rumahnya dan dia menunjukkan pertobatannya. Kalau aku pernah menipu, aku tidak menipu lagi, aku kembalikan 4 kali lipat. Kalau aku pernah peras orang, aku berikan hartaku setengah. Dan ini action. Ini adalah sesuatu yang terjadi ketika iman kita betul-betul iman yang dari Kristus, bukan iman-imanan. Nah, satu lagi, ya, Lois Berkhof, saya kira ini kalau yang suka baca, terutama kalau mahasiswa teologi mestinya sering membaca buku beliau. Dia sangat terkenal menulis sistematik teologi berjilid-jilid, saudara. Dan dia berkata, iman sejati harus ada pengetahuan, knowledge. Ya, notatia ini ya istilah asli begitu ya. Istilah Sanskerta, istilah pengetahuan, bukan cuma sekedar knowledge, tapi harus ada persetujuan juga, asensus, dan kepercayaan pribadi fidusia. Kalau hanya tahu dan setuju tanpa percaya dan taat, itu iman palsu. Lois Berkhof mengatakan, kau punya iman? Coba. Kau tahu tentang Tuhan? Yes. Terus, kamu setuju kalau dia maha kuasa? Yes. Kamu setuju kalau dia itu maha baik? Yes. Tapi you percaya? No. Engkau mau taat? Ya terlalu berat. Jadi sekedar tahu, sekedar setuju tanpa percaya dan taat, itu bukan iman yang benar. Mari kita bertanya, apakah kita sudah memiliki iman yang benar? Selanjutnya mari kita lihat beberapa ayat lagi ya. Yaitu ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Artinya apa? Menanggalkan manusia lama berarti melepaskan pakaian kotor, bersedia diubah. Kalau aku sudah sadar aku kotor, aku berdosa, aku najis, ya harus mau lepas. Lepas, menanggalkan berarti apa? Ya selama ini yang saya bawa, arogannya saya, ya prestisiusnya saya, sesuatu yang saya banggakan, sesuatu yang melekat, yang saya bawa kemana-mana, orang kenal siapa saya. Tanggalkan itu. Saudara, Spurgeon, ya tadi kita sudah membaca tulisan dia, tetapi dia mengucapkan kalimat yang seperti ini, luar biasa ya. Orang yang sudah bertemu Kristus tidak nyaman dengan pakaian lama ketika ia berbuat dosa. Jadi kalau dia betul sudah bertemu dengan Kristus, kalau dia betul sudah imannya di dalam Tuhan, dia gak nyaman
Ya, tidak bisa nyaman bukan berarti tidak dengan pakaian lama, tapi kalau masih pakai pakaian lama nggak nyaman. Mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita sudah memiliki iman yang sejati di dalam Kristus, atau kita nyaman-nyaman saja ketika kita masih memakai pakaian lama kita? Efesus 4 ayat 23 mengatakan demikian, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kata kerja yang dipakai di sini present passive infinitive, pembaharuan, ya. Kalimat present tense itu berarti berlangsung, ya, terus menerus, pembaharuan terus menerus, tapi pasif. Makanya itu dikerjakan hanya oleh Roh Kudus. Iman tak lagi terlihat karena belum terjadi transformasi dalam roh dan pikiran. Ya, kalau hanya tahu Tuhan tapi belum saya mempercayakan, kepercayaan pribadi belum sampai. Baru setuju tapi saya tidak percaya untuk diambil alih, maka itu yang terjadi. Ayat 23 mengatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Luar biasa, saudara. Jadi ketika seorang itu dibaharui di dalam roh dan pikirannya, maka otomatis gak cuma dia bisa bahasa roh, katanya, ya. Aku kalau udah dipenuhi itu aku bisa bahasa roh, atau saya bisa bertemu dengan Tuhan, melihat langit terbuka. Alkitab memberi dua catatan. Engkau memakai, kalau sudah mengenakan manusia baru, pakaiannya sudah baru, tandanya dua. Menurut kehendak Allah, kamu adalah orang yang suka akan kebenaran dan hidup dalam kekudusan yang sesungguhnya. Bukan kekudisan, tapi kudus. Dan mari kita lihat bagaimana agar iman saya bisa jadi jelas, bisa terlihat jelas. Efesus pasal 4 ayat 24 mengatakan, kenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran kekudusannya yang sesungguhnya. Nah, ini istilah dalam bahasa aslinya kembali aorist infinitive. Jadi aorist ini tetap satu kali sudah terjadi, saya sudah melepaskan baju saya yang lama. Ada tindakan tegas, infinitif, satu perintah. Mengenakan seperti memakai pakaian baru. Manusia baru adalah karya Allah, bukan usaha manusia. Bagian terakhir kita melihat manusia baru dari ayat 25 sampai 32. Ini merupakan sebuah aplikasi, ya, yang kita boleh tanya kepada diri kita sebagai satu introspeksi saja. Mari kita melihat ayat-ayat ini. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan ayat 30 ini penting sekali. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sesuatu kepada orang yang berkutik kita dapat memberikan, ya, ini salah, ini ya sebenarnya pindah. Ya, menjelang hari penyelamatan. Iman yang tidak lagi terlihat adalah iman yang berhenti mengalami pembaharuan. Saudara, dari semua ayat-ayat yang kita lihat ini ada dua ciri manusia baru, ya. Kebenaran dan kekudusan. Kebenaran di sini kalau dengan bahasa aslinya memiliki makna integritas, keadilan, hidup sesuai standar Allah. Jadi kalau orang itu dia ada kebenaran, berarti dia punya integritas, enggak mencela-mencela begitu, ya. Kalau udah ngomong iya, ya, dan tidak berbuat yang enggak benar. Kedua, ya, kekudusan itu bukan berarti enggak pernah berdosa, tapi kesalehan sejati, hidup dipisahkan bagi Allah. John Stott sempat mengucapkan sebuah kalimat yang luar biasa. Kebenaran adalah integritas dengan sesama. Jadi Anda punya kebenaran, ya coba cek integritasmu dengan sesama, bukan dengan Tuhan loh.
Dengan sesama. Kalau ngomong A, besok jadi B, atau nanti sore jadi C. Jangan menjadi manusia yang tidak punya integritas. Jangan mudah janji, tapi sekali janji, pegang janji, lakukan sebagai orang yang punya integritas. Integritas dengan sesama dan kekudusan itu adalah kesetiaan kepada Allah. Itu saya kira kalimat yang bagus banget. John Stott tuh iya betul. Kalau kita setia itu berarti kita setianya sama Tuhan. Kita nggak bisa setia sama manusia. Manusia itu berkhianat, mengecewakan kita. Kita udah baik sama dia, loh kita dipecundangi. Dia tinggalkan kita. Kita nggak bisa setia dengan manusia. Kau hanya setia kepada Allah. Tapi integritas itu kepada sesama. Kau tidak mau dihina, jangan hina orang. Kau tidak mau direndahkan, jangan pernah merendahkan orang. Itu integritas. Mari kita melihat 2 ayat terakhir. Segala kepahitan dan kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, makanya Yesus mengajarkan doa Bapa kami, ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi jika engkau mengatakan aku sudah bertobat dan aku punya iman dan imanku sungguh kepada Allah, dan engkau ingin imanmu terlihat jelas, maka lepaskan pengampunan. Tidak ada jalan lain. Matthew Henry mengucapkan satu kalimat yang luar biasa mengenai iman. Dia katakan iman tanpa perbuatan hanyalah khayalan. Omong kosong. Ya, iman tanpa perbuatan itu omong kosong. Iman sejati terlihat lewat perbuatan. Kalau tidak, itu bukan iman yang menyelamatkan, tapi iman yang menyesatkan. Engkau beriman kepada Kristus, pada akhirnya engkau akan kecewa. Beberapa implikasi saya catat di sini. Ya, implikasi menjadi manusia baru, yaitu yang saya bold warna emas. Perubahan gaya hidup dan karakter. Tanya kepada diri Anda sendiri, apakah saya sudah berubah, baik gaya hidup maupun karakterku? Tuhan tidak menghakimi, tapi kalau engkau mengalami perubahan, maka pertama, kejujuran menggantikan dusta. Dulu suka bohong-bohong, buang dusta, berkata benar. Kedua, penguasaan diri atas amarah. Hampir tidak ada kata perzinahan loh. Tapi semua ini adalah kita anggap dosa ecek-ecek. Kalau sudah marah, lepas lost control, ya, kebun binatang keluar semua dari mulut, itu hati-hati. Aku yang kasih kamu makan, hati-hati. Tuhan akan membuat kita tidak pernah bisa memberi makan orang tersebut. Ya, jangan berbuat dosa dalam amarah. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi kalau Anda marah terus, itu berarti kita kasih kesempatan kepada iblis. Ketiga, kita melihat adalah integritas dalam kerja dan berbagi. Jadi tidak ada orang Kristen yang kata aku beriman, aku percaya Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tapi malas-malasan tidak mau kerja, tidak mau serius, maunya aji mumpung, mentalnya pokoknya pengemis, minta, ya sudah dapat makan, sudahlah. Tidak ada. Jangan mencuri lagi, tapi bekerja keras supaya dapat membagikan. Artinya mungkin kita nggak pernah jadi pencuri, tapi mungkin kita mengharapkan sesuatu yang menjadi milik orang lain. Itu mencuri kan? Transfer gitu loh. Kaya kayak gitu, pelitnya setengah mati. Loh, kenapa? Engkau punya hak apa bilang dia pelit? Kau harus bekerja, dan Tuhan akan membuat kau berhasil. Itu orang yang punya iman. Keempat, perkataan yang membangun. Jangan perkataan kotor, tapi memberi kasih karunia. Ucapkan kata-kata yang membuat orang lain dan menemukan Tuhan. Kelima adalah hidup yang menyenangkan Roh Kudus. Ini yang saya bilang sangat penting ya. Jangan mendukakan Roh Kudus yang memeteraikan kamu. Artinya apa saudara? Ya kalau sudah dosa, Roh Kudus sudah bicara, sudah lewat hati nurani. Kemarin minggu lalu kita udah belajar kan, ya bagaimana Roh Kudus menggerakkan kita lewat hati nurani, lewat firman Tuhan. Dablek aja terus, kepala batu, nggak mau berubah. Nah itu berarti kita mendukakan Roh Kudus.
Tapi kalau kita sudah berubah, hidup menyenangkan Roh Kudus. Dan yang keenam, kasih dan pengampunan menggantikan kepahitan. Gak ada tuh orang yang imannya terlihat jelas masih simpan kepahitan, itu gak ada. Saya pernah mengatakan bahwa saya dari keluarga yang tidak percaya Tuhan. Saya pernah diusir ketika saya masuk sekolah teologi. Tuhan mengambil kepahitan itu. Saya bukan hanya mengampuni, tapi bersyukur orang tua akhirnya justru menjadi Kristen karena melihat kok habis diusir gak dendam, gak benci, tetap menghormati aku sebagai orang tua. Itu adalah hal yang sangat penting. Biarkan iman engkau terbaca jelas oleh orang lain. Buang kepahitan, jadilah ramah, penuh kasih, saling mengampuni. Pada akhirnya Yakobus berkata di dalam pasal 2 ayat 17-18, ayat yang sering kali kita kutip ya saudara. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dan perbuatanku. Kesimpulan dari pembicaraan yang sangat panjang, mari kita simpulkan beberapa hal. Apa itu iman tak terlihat? Yaitu iman tanpa transformasi hidup. Manusia lama tetap berkuasa. Kedua, mengapa bisa terjadi? Ya karena roh dan pikiran belum dibaharui. Dan bagaimana agar iman bisa terlihat menjadi jelas? Ya dengan mau mengenakan pakai manusia baru, dan implikasi nyata kejujuran, penguasaan, amarah, integritas kerja, perkataan membangun, hidup menyenangkan Roh Kudus, kasih dan pengampunan. Slide terakhir saya ingin tutup dengan kalimat dari seorang pengkhotbah besar, Spurgeon. Dia mengatakan iman sejati pasti menampakkan diri dalam perbuatan. Jika tidak terlihat dalam perbuatan, itu pastilah iman palsu. Ternyata bukan 1-2 orang yang mengatakan, ya begitu banyak teolog-teolog yang mengatakan iman sejati pasti terlihat dalam perubahan hidup. Manusia lama dibaharui menjadi manusia baru. Pertanyaannya, bagaimana dengan iman Anda? Ketika iman tidak lagi terlihat jelas, berarti kita hanya lip service. Ketika iman kita terlihat jelas, berarti kita terus belajar dan mau diajar dan terus mendengar Kristus.